diskriminasi, penindasan, pembunuhan, dan juga narkoba. Hal yang sering kita dengar dan juga kita pahami serta kita ketahui yang sering terlalu banyak kita dengar juga dari dunia luar apa yang terjadi pada negara-negara di Amerika Latin ataupun Amerika Selatan. Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas dinamika ekonomi pembangunan di Amerika Latin antara tahun 1960 hingga 2000. Dalam periode ini, negara-negara di kawasan ini menghadapi berbagai problematika dan tantangan dalam upaya mereka untuk mengembangkan ekonomi dan mengatasi ketimpangan sosial. Periode ini juga ditandai oleh pengaruh besar dari kebijakan internasional dan lembaga keuangan dunia yang turut membentuk jalannya pembangunan ekonomi di Amerika Latin. Pada tahun 1960, Amerika Latin berada di tengah arus perubahan besar di tingkat global. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membentuk kebijakan politik dan ekonomi di kawasan ini. Teori dependensi menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh para ekonom untuk menjelaskan stagnansi dan ketergantungan ekonomi di Amerika Latin. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara Amerika Latin yang terjebak dalam sistem kapitalisme global sangat bergantung pada negara-negara maju untuk ekspor bahan mentah, sementara mengimpor barang-barang manufaktur dengan nilai tambah tinggi. Kondisi membuat negara-negara di kawasan ini sulit berkembang secara mandiri. Menurut Teotonio dos Santos, dependensi adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Seiring berjalannya waktu, Amerika Latin menghadapi berbagai masalah serius dalam pembangunan ekonominya. Salah satu masalah terbesar adalah krisis utang yang melanda kawasan ini pada awal tahun 1980-an. Banyak negara Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, dan Meksiko mengalami kesulitan membayar utang luar negeri yang sangat besar akibat pinjaman dari lembaga internasional. Selain itu, ketergantungan pada ekspor komoditas seperti minyak, kopi, tembaga, dan lain sebagainya membuat ekonomi kawasan ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Inflasi yang tidak terkendali juga menjadi salah satu tantangan utama. Di beberapa negara, inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan mencapai hyperinflasi, seperti yang terjadi di Argentina dan juga Venezuela pada saat sekarang. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang parah dan semakin memperburuk kondisi masyarakat yang sudah rentan. Selain masalah ekonomi, tantangan lain yang dihadapi oleh negara-negara Amerika Latin adalah ketidakstabilan politik. Kudeta militer, pergantian pemerintahan yang sering, dan kebijakan ekonomi berubah-ubah membuat sulit bagi negara-negara ini untuk mencapai kestabilan jangka panjang. Intervensi dari luar, terutama dari Amerika Serikat dan lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, turut memperburuk situasi. Program penyesuaian struktural yang diberlakukan oleh IMF pun seringkali mengharuskan negara-negara ini untuk mengurangi pengeluaran pemerintah yang berdampak pada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Ketiadaan infrastruktur yang memadai juga menjadi tantangan besar. Di banyak negara, pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas semakin memperlebar kesenjangan sosial. Pada akhir abad ke-20, meskipun beberapa negara Amerika Latin mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, banyak masalah struktural tetap ada. Ketergantungan pada sumber daya alam, ketimpangan sosial yang tajam, dan utang luar negeri yang masih membebani menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh kawasan ini. Perjalanan pembangunan ekonomi di Amerika Latin menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal dalam membentuk arah pembangunan sebuah negara. Demikian pembahasan singkat tentang dinamika ekonomi dari negara-negara di kawasan Amerika Latin pada tahun 1960 sampai 2000. Terima kasih telah menyaksikan.